Pernah nggak sih kalian ngerasa lapar? Terus langsung ambil makanan banyak banget. Sampai-sampai numpuk kayak gunung Fuji. Hehe. Tapi sayangnya sama kalian malah nggak dihabisin. Duh, jadinya dibuang kan makanannya? Atau mungkin setelah kalian masak, pasti dong banyak juga sisa-sisa bahan makanannya. Padahal gak mungkin juga kalau kalian makan. Nah, bahan-bahan inilah yang nantinya akan jadi sampah organik. Kalian tahu gak sih faktanya? Kalau ternyata di balik sampah organik yang kalian buang itu banyak hal yang mengkhawatirkan. Menurut data World Bank tahun 2019, Indonesia menghasilkan 44% sampah organik. Dan menjadikan sampah organik ini sebagai sampah utama. Wow, kok bisa sih? Salah satu faktornya adalah karena sebanyak 300 kg sampah makanan dihasilkan satu orang Indonesia setiap tahunnya. Satu orang loh. Kebayang dong kalau seluruh warga Indonesia kayak gitu semua? Bakalan sebanyak apa? Selain itu, sampah-sampah sisa bahan makanan yang tidak diolah kembali juga menjadi penyumbang. Selain handphone di tangan, ada satu benda yang susah lepas dari hidup kita. Tiap hari dipakai buat bungkus gorengan, sedotan minuman, atau jadi bagian benda-benda lainnya di sekitar kita. Dialah plastik. Benda ringan yang karena kuat dan praktisnya bikin disukain sama banyak orang. Tapi, masalah terus muncul, karena gara-gara ulah kita juga, sampah plastik kini jadi ada di tanah, di sungai, dan sampai bikin benua sendiri di samudra di sana. Sekarang kita mungkin makin ngeri, mikirin seberapa banyak sih sebenarnya sampah plastik di dunia, dan sebahaya apakah mereka? Karena susah ngitung jumlah pastinya, bayangin aja gini. Tiap tahunnya ada ratusan juta ton plastik yang diproduksi dan 8 juta ton sampahnya dibuang ke lautan. Itu sama aja kayak buang 20 pesawat Boeing 737 setiap jamnya. Dan bayangin juga kalau butuh ratusan bahkan sampai selamanya buat plastik untuk bisa terurai sempurna. Artinya kalau dia terus begini, bakal ada 12 triliun ton sampah plastik atau setara berat 24.000 gedung Burj Khalifa, bangunan paling tinggi di dunia di tahun 2050 nanti. Jumlah itu bikin plastik yang berenang di air lebih banyak dibanding penghuni asli lautan. Sungguh mengerikan. Makanya kita harus tahu tempat yang benar buat ngebuangnya. Ingat kalau sampah plastik buangnya ke tempat yang ada tulisan anorganik berwarna kuning. Kalau sampah bekas makan ke yang tulisan organik berwarna hijau. Dan bahan beracun kayak baterai, bohlam, tinta komputer dan sebagainya ke tempat sampah B3 yang warnanya merah. Lagi pula, selain buang ke tempat sampah biasa, sekarang kita harus mulai memilah sampah kita sendiri dan ngumpulin itu ke bank sampah terdekat. Karena nyatanya sekarang sampah bisa jadi emas. Caranya gampang, tinggal bawa sampah kalian yang udah dipilah ke bank sampah terdekat.